Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan bab yang ke-10. Tugas yang ke-10 adalah ia mengetahui nisbat atau kaitan ilmu-ilmu itu dengan tujuannya. Sebagaimana tujuan yang tinggi dan dekat itu terpengaruh kepada tujuan yang jauh, dan yang penting berpengaruh atas lainnya. Pengertian penting adalah sesuatu yang penting bagimu dan tidaklah penting bagimu kecuali urusanmu mengenai dunia dan akhirat. Apabila tidak memungkinkan bagimu untuk menggabungkan antara kelezatan dunia dan kenikmatan akhirat, sebagaimana diucapkan oleh Al-Qur'anul dan disaksikan oleh cahaya pandangan hati seperti apa yang berjalan dengan perjalanan yang nyata, maka yang lebih penting adalah sesuatu yang tinggal selama-lamanya. Ketika itu dunia menjadi tempat tinggal, badan menjadi kendaraan, dan amal menjadi usaha kepada tujuan. Dan tidak ada tujuan kecuali bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka di dalamnya terdapat kenikmatan seluruhnya. Meskipun di dunia ini tidaklah mengetahui tingkat kenikmatan itu kecuali orang-orang yang sedikit atau sedikit jumlahnya. Ilmu-ilmu itu dibandingkan dengan kebahagiaan bertemu dengan Allah yang Maha Suci dan melihat wajahnya yang Maha Mulia, yaitu saya maksudkan ketika yang dimohonkan oleh para nabi dan mereka pahami bukan apa yang segera dipahami oleh orang-orang umum dan mutakalimin itu atas 3 tingkatan yang kamu dapat pahami dengan menimbang dengan contoh, yaitu bahwasanya hamba yang menggantungkan kemerdekaannya dan ia mungkin memiliki dengan sebab haji dikatakan kepadanya, jika kamu haji dan kamu sempurnakan, maka kamu sampai kepada kemerdekaan dan pemilikan semuanya. Dan jika kamu mulai dengan jalan haji dan siap-siap untuknya, namun kamu terhalang oleh mani pencegah, yang artinya pencegah yang pasti tidak dapat di jalan, maka kamu merdeka dan terlepas dari kesengsaraan budak saja, bukan kebahagiaan pemilikan. Ia mempunyai 3 macam pekerjaan, yaitu 1. Menyediakan sebab-sebab dengan membeli onta, menyimpan air minum, penyiapan bekal dan kendaraan. 2. Menempuh jalan dan meninggalkan tanah air dengan menuju ke arah Ka'bah, tempat tinggal demi tempat tinggal. 3. Mengerjakan amal-amal haji rukun demi rukun. Kemudian setelah ia selesai dan melepaskan diri dari tingkah laku ihram dan telah tawaf wada', maka ia berhak untuk menerima pemilikan dan kekuasaan. Pada setiap makom itu mempunyai tingkatan sejak dari awal menyiapkan sebab-sebab sampai akhirnya. Dari awal menempuh desa-desa sampai akhirnya. Dari awal rukun haji sampai akhirnya. Dekatnya dari kebahagiaan bagi orang yang memulai rukun-rukun haji itu tidaklah seperti dekatnya dari kebahagiaan bagi orang yang jauh dalam mempersiapkan bekal dan kendaraan. Dan tidak seperti dekatnya orang yang mulai menempuh bahkan orang yang lebih dekat daripadanya. Ilmu-ilmu itu ada 3 bagian juga, yaitu 1 bagian yang berjalan seperti menyiapkan bekal, kendaraan, dan membeli onta, yaitu ilmu kedokteran, fikih, dan sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan badan di dunia. Yang kedua, 1 bagian yang berjalan seperti jalan menempuh desa-desa dan memutus hambatan, yaitu menyucikan batin dari kekeruhan sifat-sifat dari munculnya hambatan-hambatan besar, yang mana orang-orang terdahulu dan terkemudian itu lemah daripadanya kecuali orang-orang yang mendapat pertolongan. Inilah yang ditempuh oleh jalan itu. Berusaha untuk memperoleh pengetahuannya adalah seperti berusaha memperoleh pengetahuan arah jalan dan tempat-tempat persinggahannya. Sebagaimana pengetahuan tempat-tempat persinggahan dan jalan-jalan desa-desa tidak cukup tanpa menempuhnya, maka pengetahuan membersihkan akhlak tanpa harus membersihkannya itu tidak cukup. Tetapi langsung membersihkannya itu tanpa pengetahuan adalah tidak mungkin. Yang ketiga, bagian ketiga adalah berjalan seperti jalannya haji itu sendiri dan rukun-rukunnya, yaitu mengetahui tentang Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, malaikatnya dan perbuatan-perbuatannya, dan seluruh apa yang telah kami sebutkan dalam menjelaskan ilmu mukasyafah. Disinilah keselamatan dan kemenangan dengan mendapat kebahagiaan. Keselamatan itu diperoleh oleh setiap orang yang menempuh jalan itu apabila tujuannya adalah tujuan yang benar, yaitu keselamatan. Adapun kemenangan dengan memperoleh kebahagiaan adalah tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang makrifat mengenal Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan mendapat kenikmatan di sisi Allah Ta'ala dengan kelapangan
keharuman, dan surga tempat kenikmatan. Adapun orang-orang yang terhalang terhadap puncak kesempurnaan, maka mereka mendapat keselamatan sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa amma in kana minal muqarrabina farauhu wa rahyanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamu laka min ashabil yamin. Surat Waqiah ayat 88 sampai 91. Adapun jika orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka ia memperoleh ketentraman, rizki dan surga kenikmatan. Dan adapun jika ia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Setiap orang yang tidak mengarah pada tujuan itu dan tidak tergerak kepadanya atau tergerak kepadanya tidak atas tujuan mengikuti dan beribadah, tetapi karena tujuan duniawi, maka ia termasuk golongan kiri dan termasuk orang-orang yang tersesat. Ia mendapat sajian air yang sangat panas dan masuk ke neraka jahim. Ketahuilah bahwa hal ini adalah kebenaran yang yakin, hakul yakin di kalangan ulama yang meresap ilmunya. Saya maksudkan mereka mengetahuinya dengan kesaksian dari batin, di mana itu lebih kuat dan lebih jelas daripada kesaksian mata. Mereka meninggi kepadanya dari batas taklid karena pendengaran semata-mata. Keadaan mereka adalah seperti keadaan orang yang memberitahu, lalu ia membenarkan, kemudian ia menyaksikan, lalu ia mentahqiqkannya. Keadaan orang lain adalah seperti keadaan orang yang sebelumnya dengan pembenaran dan keimanan yang baik, namun ia tidak mendapat bagian kesaksian dan pandangan mata. Kebahagiaan adalah di balik ilmu mukasafah, sedangkan ilmu mukasafah itu di balik ilmu muamalah yang merupakan penempuhan jalan akhirat. Memutuskan akibat-akibat sifat dan penempuhan jalan menghapus sifat-sifat yang tercela di belakang ilmu sifat-sifat. Ilmu jalan mengobati dan bagaimana menempuh dalam hal itu di balik ilmu keselamatan badan. Membantu sebab-sebab kesehatan dan keselamatan badan adalah dengan perhimpunan, saling mendukung dan tolong-menolong yang depannya sampai kepada pakaian, makanan, tempat tinggal. Hal itu tergantung kepada sultan atau pemerintah. Sedangkan undang-undangnya di dalam mengatur manusia untuk keadilan dan politik itu di tangan faqih. Adapun sebab-sebab kesehatan maka di tangan dokter. Barang siapa yang berkata ilmu itu ada dua macam ilmu, yaitu ilmu badan dan ilmu agama, maka ia mengisyaratkan kepada ilmu fikih. Ia maksudkan dengannya adalah ilmu-ilmu yang zahir yang tersiar, bukan ilmu-ilmu yang sulit dan batin. Jika kamu berkata, mengapa kamu memiripkan ilmu kedokteran dengan fiqh dan fiqh dengan penyiapan bekal dari kendaraan? Maka ketahuilah bahwasanya yang berusaha kepada Allah Ta'ala agar memperoleh dekat kepadanya adalah hati, bukan badan. Dan tidaklah saya maksudkan hati itu adalah daging yang dapat diindra, tetapi hati itu adalah suatu sir atau rahasia dari asrar, rahasia-rahasia Allah Azza wa Jalla yang tidak ditangkap oleh indra. Dan suatu yang lembut dari hal-hal yang lembut miliknya. Satu kali diungkapkan dengan ruh dan satu kali diungkapkan dengan nafsu yang tenang. Sedangkan syara mengungkapkannya dengan hati atau kolbi. Karena hati itu kendaraan pertama bagi sir rahasia itu, dan dengan perantaraannya maka seluruh tubuh menjadi kendaraan dan alat bagi sesuatu yang lembut itu. Menyingkap tutup dari sir itu adalah termasuk mukasafah, itu adalah sukar, bahkan tidak ada kelonggaran dalam menuturkannya. Sejauh-jauh yang diizinkan padanya untuk dikatakan hati adalah zauhar, esensi yang indah dan mutiara yang mulia, lebih mulia daripada benda-benda yang dapat dilihat. Itu adalah urusan Tuhan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu minal amri rabbi. Surat Al-Isra ayat 85, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Seluruh makhluk adalah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, tetapi penisbatannya adalah lebih mulia daripada penisbatan seluruh badan. Bagi Allah lah penciptaan dan urusan semuanya, sedangkan urusan itu adalah lebih tinggi daripada penciptaan. Sekian, lanjutkan besok minggu besok kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.